bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi sosial. Bahasa adalah ujaran, sedangkan bahasa Indonesia sendiri adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan sehari-hari, misalkan belajar, bekerjasama, dan berinteraksi sosial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat para penggunanya untuk terpaku pada kaidah dasar. Bahasa Indonesia dapat digunakan secara santai, bebas, dan tidak formal. Karena dalam kesehariannya antar warga yang dipentingkan adalah apa makna yang disampaikan. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 5, yaitu fungsi informasi, fungsi estetika, fungsi ekspresif, fungsi patik, dan fungsi direktif. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk menyampaikan pesan, menjelaskan berbagai hal, dan memberi informasi baru kepada pendengar. Yang kedua, fungsi estetik untuk menggunakan kata-kata sebagai alat seni puitis dan sebagai tanda-tanda tertentu. Yang ketiga, fungsi ekspresif untuk mengekspresikan perasaan kita, memahami kepribadian dan emosi pembicara. Yang keempat, fungsi patik, yaitu basa-basi atau keakraban sosial, berfungsi untuk menjaga hubungan sosial, memulai dan melanjutkan percakapan. Dan yang kelima, fungsi direktif untuk mendorong tindakan atau reaksi tertentu. Selanjutnya adalah sifat bahasa. Sifat bahasa ada beberapa. Yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Artinya, bahasa merupakan susunan teratur yang berpola dan membentuk suatu hal yang digunakan sebagai komunikasi. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Bahasa merupakan tanda atau ciri khas dari suatu kelompok orang dalam berbicara. Misalnya, bahasa Jawa merupakan lambang dari suku Jawa. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Bahasa dapat didengar karena diucapkan melalui mulut kemudian menghasilkan suara. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Arti dari arbitrer adalah sewenang-wenang atau tidak tetap. Yang kelima, bahasa memiliki makna. Suatu kata-kata dalam bahasa pasti memiliki makna tertentu dan mendalam. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Artinya, bahasa ditentukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan dari masing-masing masyarakatnya. 7. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. 8. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, meskipun unsur bahasa itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Misal, kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa ikat, I, K, A, T, kita KITA, kiat KIAT, dan kait KAIT. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bangsa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ini yang biasa dikenal dengan dialek. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, dan menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna kata sebuah kata, dan perubahan lainnya. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap statis, sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya dapat digunakan untuk manusia.
Kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi 4.0 tidak terlalu berubah. Bahasa Indonesia masih digunakan sebagai bahasa Indonesia setiap harinya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti sebagaimana bahasa nasional dan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar tercantum mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda di sidang kedua. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa di era revolusi industri 4.0 adalah sebagai pembantu manusia dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam perdebatan sosial dan politik terlepas dari permasalahan bahasa dan penggunaan komputer. Bahasa dapat terlibat dalam penemuan informasi dengan teknologi mencari, mengecek ejaan dan tata bahasa dengan prosesor kata, penggunaan sistem navigasi dengan petunjuk lisan, dan penerjemahan suatu website melalui layanan daring. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa di era revolusi industri 4.0 adalah sebagai pembantu komunikasi antara manusia dengan teknologi digital.